Baiklah, marilah kita beranjali, kemudian mengikuti apa yang Bante sampaikan. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalena dhamma sakacca, kalena dhamma sawanang, etang manggalang mutamang. Ya, baik. Ibu bapak dan saudara-saudari sekalian yang berada di rumah, Bante mengucapkan Sukihotu dan selamat hari suci Waisak. Pada kesempatan hari ini, Bante memberikan ucapan sekaligus sharing dhamma kepada kita semua dalam rangka Waisak. Setiap tahun kita selalu merayakan Trisuci Waisak, apakah di wihara, di cetia, maupun di tempat yang terbuka ya, seperti tempat-tempat hall dan sebagainya, di Borobudur juga. Namun pada hari ini ya kita tidak bisa ya melaksanakan Trisuci Waisak. Ya, Trisuci Waisak kita selalu mengingat tentang 3 peristiwa yang kita bilang 3 peristiwa agung. Yang pertama adalah di mana Bodhisattva lahir di Taman Lumbini. Yang kedua, di mana Buddha Petapa Siddhartha menjadi Buddha di Uruvela yang kita kenal sekarang di Bodh Gaya. Dan yang ketiga, di mana Buddha memasuki parinibbana. Ya, 3 cerita ini Bante yakin Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian sudah sering dengar dari dulu ya. Nah, hari ini Bante secara spesifik akan membahas apa sih yang Buddha mau dari kita. Apa sih yang Buddha ajarkan kepada kita dan apa yang sesungguhnya tugas dan tanggung jawab dari umat Buddha. Jadi 3 hal juga yang Bante akan arahkan kepada Anda pada hari ini. Ya, kita lihat Bapak Ibu dari yang pertama. Kelahiran Bodhisattva di Taman Lumbini. Sebelum Bodhisattva ini lahir di Taman Lumbini, tahu nggak? Beliau sudah berada di surga yang namanya Surga Tusita. Pada saat itu di Surga Tusita, Bodhisattva diminta oleh para dewa, sudah waktunya untuk menolong umat manusia. Nah, saat itu kemudian Bodhisattva melihat kembali di mana dia akan dilahirkan, di mana calon dari ibu, di mana suku dan wilayah dan seterusnya. Jadi setelah beliau melihat bahwa dia memilih Ratu Mahamaya sebagai calon ibunya. Nah, setelah tersebut beliau kemudian terlahir di Taman Lumbini. Ya, terlahir di Taman Lumbini dan di sanalah terjadi Bapak Ibu, waktu kelahiran beliau terjadi banyak hal peristiwa yang ajaib. Antara lain ada gencangan atau gempa bumi singkat. Terus ketika beliau lahir langsung bisa berjalan. Saat beliau keluar dari, istilahnya bukan dari perut ya, tetapi dari samping Ratu Mahamaya, di sana dibilang dia agar bayi ini tidak jatuh langsung ke tanah, ditangkap sama jaring-jaring para dewa. Dan ketika itu dimandikan oleh air-air dari surgawi dan begitu banyak para dewa dan dewi memberikan persembahan bunga kepada beliau. Setelah beliau lahir, beliau langsung berjalan 7 langkah dan berkata,
akulah yang tertua di dunia, akulah yang teragung di dunia, dan ini adalah kelahiranku yang terakhir. Nah, dari cerita ini Bapak Ibu, kita melihat bahwa bagaimana seorang yang sudah ada di surga, yang saat ini umat-umat, kebanyakan dari umat manusia pengen lahir di surga, malah yang sudah di surga turun untuk menyelamatkan Anda dan saya hari ini. Ya, oleh karena itu kita bersyukur Buddha datang di dunia ini. Selanjutnya, sebagai anak raja, beliau mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa. Beliau mempunyai istana dan semuanya. Dan kemudian beliau rela meninggalkan itu semua demi apa Bapak Ibu? Demi mencari obat untuk tua, sakit, dan mati. Obat yang ditemukan oleh Buddha bukan untuk orang yang para keluarganya saja, bukan. Tetapi obat yang ditemukan oleh Buddha ini diberikan demi kebahagiaan semua makhluk. Beliau meninggalkan istana beliau ada 3. Satu istana kurang lebih sekitar 60 hektar. Ya. Terus kali 3. Luas wilayah kalau Anda lihat dalam sejarah Kapila Wastu paling sedikit 400 km persegi. Nah, di luar emas, di luar ternak, di luar prajurit, di luar masyarakat, hasil panen dan seterusnya. Itu adalah kekayaan dari Siddhartha. Tetapi semuanya ini ditinggalkan beliau demi kita hari ini. Selanjutnya beliau berjalan ke arah selatan dan di pohon Bodhi beliau mencapai pencerahan. Beliau mencapai pencerahan dan mau mengajarkan Dhamma kepada kita sampai akhir hayat. Ya, apa yang diajarkan oleh Buddha kepada kita adalah 4 kesunyataan mulia. Inilah duka, inilah sebab dari duka, lenyapnya duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Analoginya adalah misalnya kita lagi makan cabai, kemudian kita sakit perut. Ya, kita akan pergi ke dokter dan dokter akan tanya kita, kenapa? Ya kan, sakit diare. Karena apa? Banyak makan cabai. Sudah berapa lama dan seterusnya. Ini akan dokter tanyakan kepada Anda. Dan ketika Anda pulang ke rumah, Anda dari dokter, Anda pulang ke rumah, apa yang Anda akan lakukan, Bapak Ibu? Ada 3 pilihan yang Anda akan lakukan. Yang pertama adalah Anda tetap makan cabai. Ya. Pilihan yang kedua, Anda akan makan cabai sambil makan obat. Pilihan yang ketiga, Anda akan makan obat dan cabainya dibuang, di stop. Kira-kira dari 3 tipe yang ini, siapa yang lebih cepat sembuh? Yang A, tetap makan cabai. Yang kedua, yang B, sambil makan cabai sambil makan obat. Atau yang C, obatnya dimakan, cabainya di stop. Nah, sama halnya dengan kita hari ini. Praktek Dhamma yang kita lakukan adalah yang mana? Tetap melakukan kejahatan sambil melakukan kebaikan, atau hanya melakukan kebaikan tok. Ya. Sekarang kita kembali kepada 4 kesunyataan mulia. Yang pertama, inilah duka. Inilah sakit diare. Sebab dari duka, gara-gara makan cabai, lenyapnya duka. Stop makan cabai, jalan menuju lenyapnya duka. Minum obat dan cabainya kita stop. Jadi Bapak Ibu, pencerahan dari zaman Buddha sampai hari ini bisa kalau Anda memilih jalan yang ketiga.
Stop makan cabai dan minumlah obat. Stop melakukan perbuatan jahat dan banyaklah berbuat baik, ya. Oleh karena itu, ini yang Buddha ajarkan kepada kita, sehingga inilah kalau dipraktekkan dengan baik, inilah yang akan membawa Anda dan saya mencapai kebudayaan yang sama. Karena apa? Esensi dari ajaran Buddha adalah bagaimana beliau membuat Anda tersucikan oleh perilaku Anda sendiri. Kenapa? Karena Buddha mengatakan kepada kita bahwa semua makhluk, termasuk hewan yang di neraka, yang ada di surga, semua makhluk di 31 alam samsara ini adalah calon Buddha. Masalahnya, siapa yang bisa menumbuhkan benih kebudayaan dalam dirinya dulu, maka dialah menjadi Buddha duluan. Ya, oleh karena itu kita sebagai umat Buddha harus semangat Bapak Ibu, karena agama Buddha adalah agama praktek untuk menjadi Buddha demi kebahagiaan semua makhluk. Oleh karena itu, di hari Waisak ini Anda harus semangat. Kita harus punya semangat, memotivasi diri kita kembali, sehingga kita memiliki kualitas dari kebudayaan itu sendiri. Ya, kalau cuman acara ritual, Anda datang dalam hari Waisak, habis acara ritual, habis sembayangan, Anda pulang, terus masih ngomel, masih marah-marah, yang jealous, yang iri hatinya makin parah, yang keinginannya makin gak terkontrol, itu berarti Anda belum minum obat. Anda belum menemukan Dhamma yang sesungguhnya. Tetapi kalau Anda sudah menemukan Dhamma sesungguhnya, yang tadinya datang sebelumnya masih marah-marah, keluar dari wihara setelah acara Waisak makin senyum, makin bahagia, makin menjadi orang yang kindness, yang baik. Sehingga inilah esensi ajaran Buddha demi kebahagiaan semua makhluk. Oleh karena itu, mari kita koreksi diri kita memperbaiki tubuh ucapan kita demi kebahagiaan semua makhluk dan diri kita sendiri. Ya, dan yang terakhir, ketika Buddha berada di Kusinara, sebelum beliau memasuki parinibbana, meninggal, beliau didatangi oleh yang bernama Subhada. Subhada bertanya kepada Buddha, "Wahai petapa Gotama, saya orang yang sudah tua. Saya sudah keliling mencari ajaran mana yang bisa membuat saya hidup bahagia." Kemudian Sang Buddha menjelaskan kepada Subhada, "Wahai Subhada, dalam sistem ajaran agama, jika dalam sistem ini terdapat 4 kesunyataan mulia dan di dalamnya terdapat jalan mulia berunsur 8, maka sistem ini bisa membuat Anda mencapai tingkat kesucian pertama, kedua, ketiga, keempat, Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Namun, jika dalam sistem ajaran tersebut tidak diajarkan 4 kesunyataan mulia dan jalan mulia berunsur 8, maka di sana mustahil bagi para siswa untuk mencapai tingkat kesucian pertama, kedua, ketiga, keempat. Dalam Dhamma dan Winaya yang saya ajarkan mengandung 4 kesunyataan mulia dan jalan mulia berunsur 8, sehingga para siswa bisa mencapai tingkat kesucian pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya, oleh karena itu, kalau kita melihat kesimpulan perbincangan antara Buddha dan Subhada, ya, Buddha dan Subhada, kalau kita ambil kesimpulan, apa kira-kira Bapak Ibu?
Tiada nibbana selain Buddha Dhamma. Tiada nibbana selain Buddha Dhamma. Dengan kata lain, hanya ajaran Buddha yang bisa menuntun kita mencapai kesucian pertama, kedua, ketiga, keempat. Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Oleh karena itu, tetaplah semangat untuk berbuat baik. Dalam ajaran Buddha, tidak ada yang kita bilang karma tidak bisa diubah. Bukan, Bapak Ibu. Kita dalam Manggala Sutta disebutkan terlahir akibat karma yang lampau. Kita terlahir sekarang. Menuntun diri ke arah yang benar, itulah berkah utama. Ya, akibat karma kita di masa lampau, kita ada hari ini. Dan sekarang, Anda mau menjadi apapun yang Anda mau, Anda bisa. Kalau Anda menuntun diri ke arah yang benar. Ya, jadi dalam satu istilah disebutkan, if your life is lemon, so you can make lemonade. Ya, jika hidup Anda contohnya adalah jeruk, Anda bisa mengubah hidup Anda menjadi jus jeruk. Ya, tetapi Bapak Ibu, dalam agama Buddha, Anda bukan hanya sebagai manusia biasa, sebagai manusia yang punya karma buruk bukan. Tetapi dalam ajaran Buddha, Anda yang sudah terlahir sebagai manusia adalah orang yang hebat. Seperti Siddhartha, beliau juga manusia yang sama dengan saya, seperti saya dan Anda. Tetapi kenapa beliau bisa mencapai kesucian? Karena beliau tahu bahwa perjuangan, semangat, dan kebajikan, compassion atau welas asih, dan kebijaksanaan inilah yang bisa menuntun dirinya menjadi suci. Oleh karena itu, kita mencontoh Siddhartha yang telah berkorban, yang telah berusaha, yang memiliki semangat, yang memiliki cinta kasih, dan yang memiliki kebijaksanaan demi kebahagiaan kita hari ini. Oleh karena itu, walaupun Anda di rumah, walaupun Anda tidak kemana-mana, tetapi semangat. Semangat inilah yang mengubah Buddha, yang mengubah seorang manusia biasa seperti Siddhartha menjadi Buddha. Oleh karena itu, tetaplah semangat, tetaplah berusaha, tetaplah berpikir positif. Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di rumah senantiasa dalam perlindungan Triratna, dan semoga apapun yang Anda harapkan dapat segera tercapai. Tidak ada badai yang tidak reda, karena segala sesuatu yang terbentuk akan lenyap ketika sebabnya sudah habis. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sebagai penutup dari Bante akan membacakan parita suci agar mengiringi Anda dalam rumah, sehingga semoga Anda selalu sehat, bahagia, dan tentram ya. Anda beranjali dari rumah. Jayanto bodhiya mule sangkayanang nandivadano evam tavam wijayo ho hijaya sujaya manggale aparajita palanke sise patawipo kare abhiseke sababudanang agapato pamodati sunakatam sumanggalam subapatang suhutitang sukano sumuhoto casuyitam brahmacari supadakinam kaya kamang waca kamang padakinam
มโนคัมมัมปณิดิเตปดาคินาปดาคินานิกตวานาลบันตัตเอปดาคิเนบวตุสะบมังกลังรักขันตุสะบเดวตาสัพพุทธานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเตภาวะตุสะบมังกลังรักขันตุสะบเดวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเตภาวะตุสะบมังกลังรักขันตุสะบเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเต